Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen serta teman-teman yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Pajak Sederhana yang membahas bagaimana wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara efisien, namun tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memulai pemaparan, izinkan kami memperkenalkan beberapa anggota kelompok. Yang pertama, ada Alkafina, yang kedua Clarissa, ketiga Sabrina, keempat Asyifa, yang kelima Asifa Zara, keenam Asyifa Mutiara, ketujuh Adela Lintang, ke-8 Aisyah Dewi, ke-9 Raisya, ke-10 Amanda Dewi, ke-11 Najwa Putri, 12 Anissa, 13 Alveriana. Untuk memulai pemaparan, kami akan membahas lebih dahulu mengenai konsep besar perencanaan pajak. Kepada rekan kami persilakan. Secara sederhana, perencanaan pajak adalah cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur kewajiban pajaknya agar lebih terencana. Tujuannya agar pembayaran pajak tetap sesuai aturan tetapi tidak dilebihkan. Dengan adanya perencanaan, wajib pajak bisa menentukan langkah yang tepat dalam mengelola keuangan terkait pajak, sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan atau pembayaran yang tidak efisien. Hal penting yang perlu dipahami, perencanaan pajak dilakukan secara legal dan tetap mengikuti ketentuan perpajakan berlaku. Jadi ini bukan upaya untuk menghindari pajak, melainkan bentuk pengelolaan yang lebih bijak dan terstruktur. Oke, selanjutnya definisi perencanaan pajak atau tax planning. Perencanaan pajak adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang sah berdasarkan undang-undang perpajakan. Artinya, wajib pajak memanfaatkan celah atau aturan yang ada, seperti pengurangan insentif pajak atau biaya yang dapat dikurangkan, sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari yang seharusnya. Contohnya, seseorang memanfaatkan biaya operasional usaha sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Mbak kecilin ngapa sih Mbak? Harganya ngapa loh? Kerekot tadi suara TikTok Mbak. Selanjutnya, perbedaan dengan penghitungan Selanjutnya, perbedaan dengan penghindaran pajak ilegal atau tax evasion. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tax planning dilakukan secara legal dan memanfaatkan aturan perpajakan untuk menekan beban pajak. Yang kedua, yaitu tax avoidance, memanfaatkan celah hukum yang ada, namun seringkali diperdebatkan dari sisi etika. Yang ketiga, tax evasion dilakukan secara ilegal dengan melanggar peraturan perpajakan dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda.
Manfaat perencanaan pajak bagi individu dan bisnis. Yang pertama, menghemat pajak. Dua, meningkatkan efisiensi dan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menghindari resolusi pajakan. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Keempat, mendukung. Yang kelima, optimalisasi laba atau penghasilan bersih. Dan yang terakhir, kepatuhan pajak yang lebih baik, yaitu tax compliance. Yang selanjutnya ada strategi perencanaan pajak untuk orang pribadi. Perencanaan pajak merupakan upaya wajib pajak orang pribadi dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efisien sesuai aturan. Ini mencangkup pengelolaan penghasilan, pemanfaatan fasilitas perpajakan, serta pengaturan aset, sehingga dapat beban legal sekaligus meningkatkan kepatuhan. Memastikan PTKP optimal. Penghasilan tidak kena pajak atau yang biasa disebut PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan memiliki pengaruh terhadap besaran pajak terutama. Misalnya PTKP oleh 100% juga tahunan. Karena itu pajak perlu memastikan bahwa data keluarga telah dilaporkan dengan benar agar pemanfaatan PTKP dapat dilaksanakan. Lalu ini pengguna pajak. Selanjutnya ada perencanaan pajak atas penghasilan. Perencanaan pajak atas penghasilan dilakukan untuk mengontrol besarnya penghasilan kena pajak agar tidak menimbulkan beban pajak yang berlebihan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur waktu penerimaan penghasilan, memanfaatkan penghasilan yang dikenakan pajak final, serta mengoptimalkan biaya yang dapat dikurangkan. Dengan strategi tersebut, beban pajak dapat ditekan secara lebih efisien. Selanjutnya, perencanaan pajak untuk kepemilikan aset. Kepemilikan aset dapat menimbulkan kewajiban pajak pada saat diperoleh, dimiliki, maupun dialihkan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik dalam memilih jenis aset, mengatur waktu penjualan, serta memahami ketentuan terkait hibah dan warisan. Dengan perencanaan yang tepat, beban pajak dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Baik, selanjutnya yaitu strategi perencanaan pajak untuk badan usaha. Pemanfaatan beban biaya yang diperoleh merupakan strategi perencanaan pajak dengan cara mengakui biaya fiskal sebagai pengurang penghasilan dan pajak. Semakin optimal pengelolaan biaya dapat dikurangkan, semakin kecil beban pajak yang ditanggung perusahaan. Namun, biaya tersebut harus berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, digunakan untuk memperoleh penghasilan dan didukung bukti yang sah. Selain itu, pengaturan waktu, pengakuan biaya, serta pemilihan metode penyusutan yang tepat dapat mempengaruhi besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, strategi ini menekankan pentingnya pengelolaan, pengklasifikasian, dan pendokumentasian biaya secara cermat agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang selanjutnya ada memanfaatkan beban biaya yang diperbolehkan. Perusahaan dapat menekan beban pajak dengan mengelola biaya yang diperbolehkan secara fiskal, asalkan biaya tersebut terkait langsung dengan kegiatan usaha, didukung bukti yang sah, serta dicatat dan diakui pada waktu dan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan. Selanjutnya, perencanaan pajak atas PPN. Perencanaan pajak atas PPN berfokus pada pengelolaan arus kas kepada PPN bersifat netral, di mana PPN masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran.
Keberhasilan perencanaan PPN sangat ditentukan oleh ketepatan administrasi, terutama pengelolaan faktur pajak agar PPN masukan tidak menjadi beban tambahan. Selain itu, perusahaan dapat mengatur waktu transaksi dan penerbitan faktur pajak untuk menyesuaikan kewajiban pembayaran dengan kondisi likuiditas, serta memilih rekanan usaha yang berstatus pengusaha kena pajak agar PPN memasukkan dapat dikreditkan. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai perencanaan pajak sederhana. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terhadap kekurangan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.